Baik anak-anak, kita ketemu kembali dengan pelajaran IPA. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang cermin cekung. Mari kita simak bersama-sama. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Kemarin kita sudah membahas bahwa cermin cekung beberapa macam cermin, ada cermin datar, ada cermin cekung, cermin cembung. Nah, sekarang kita akan membicarakan pembentukan bayangan pada cermin cekung itu bagaimana. Pernahkah anak-anak mengamati kaca spion yang dipasang pada kendaraan? Atau mungkin anak-anak naik-naik saja, nggak pernah mengamati kaca spion itu bagaimana, atau terbuat dari cermin apa gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan bersama, ini kaca spion. Nah, kaca spion itu dibuat dari atau jenisnya cermin apa gitu ya. Ternyata kaca spion itu masuk dalam jenis cermin cekung, cekungan. Jadi cekung itu mengumpulkan berkas sinar. Kayak anak-anak kalau makan sendok yang cekung itu untuk mengambil nasinya. Berarti cermin cekung itu untuk mengumpulkan sinar cahaya. Penampang melintang pada cermin cekung. Jadi, nah ini yang anak-anak ketahui. Penampang melintangnya cermin cekung itu dia mempunyai yang namanya sumbu utama. Ini sumbu utama. Ini titik fokus, ini kelengkungan cermin ya. Ini pusat kelengkungan cermin. Nah, nanti kita akan tahu bahwa fokus ke kelengkungan cermin itu F, disimbolkan dengan huruf F atau titik fokus. Kalau sampai M berarti 2F, 2 kali fokus. Berarti bagaimana? Seandainya dari M ke O ini 10 cm, maka titik fokusnya tepat berada pada 5 cm. Gitu. Nah, M ini ya, M pusat kelengkungan cermin. Kemudian O titik di permukaan cermin. Dan ini cerminnya ini yang ada di sini nih, yang di garis-garis ya. Kemudian F titik fokus terletak antara O dan M pada sumbu utama. Jadi sumbu utama itu M, F, O. Itu garis lurus, itu sumbu utamanya. Jari-jari kelengkungan cermin biasanya disimbolkan dengan huruf R ini. Jari-jari kelengkungan cermin disimbolkan dengan huruf R. Nanti misalnya masuk dalam suatu soal. Jari-jari kelengkungan cerminnya 5 cm. Misalnya berarti anak-anak menentukan titik M-nya di sini pasti 10 cm. Tuh. Sinar istimewa pada cermin cekung. Ini anak-anak yang harus difahami dan dimengerti. Yang pertama, sinar yang sejajar sumbu utama, ini tadi kan sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini sinar datang, kemudian sinar pantul, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Itu untuk sifat sinar istimewa yang pertama. Yang kedua, nah ini ada sinar datang. Sinar datangnya kan menuju titik fokus. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi terbalik tadi, kalau sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Yang kedua, yang menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, nah ini sinar datang. Nah, sinar pantulnya kok juga di situ. Ternyata yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin itu juga. Jadi 3 sifat sinar istimewa ini anak-anak harus perhatikan. Karena apa? Karena nanti akan menentukan terbentuknya suatu bayangan. Itu bagaimana? Ya, bayangan dari suatu benda. Nah, oke.
Berikutnya, coba perhatikan animasi di bawah nih. Nah, perhatikan sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Tidak harus sinarnya dari atas saja, boleh dari bawah ini kan. Nah, boleh dari bawah, maka akan dipantulkan ke sana. Ini namanya ruang 1, ya ruang 1 itu antara F dan O. Kemudian ruang 2 antara F dan M ini ada yang menyimpulkan M, ada yang menyimpulkan P. Kemudian di sebelah kiri titik M atau P itu ruang 3, di belakang cermin itu ruang 4. Gitu. Jadi biasanya kalau di ruang 4 sini sifatnya maya. Garisnya putus-putus. Nah, coba perhatikan sekarang. Ibu akan kasih contoh bagaimana jika suatu benda ditempatkan pada sebuah cermin cekung. Jadi bagaimana cara pembentukan bayangannya. Anak-anak bisa diperhatikan di sini seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Bagaimana ada suatu benda yang berada di depan cermin cekung tersebut. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kita mulai. Misalnya begini, ini sumbu utama, ini sumbu utamanya, ini cermin cekungnya, kemudian cermin cekung itu yang ada di depannya, ya ini cermin cekungnya, ini titik fokus, ini titik M, di mana fokus itu setengah dari M dan O, jadi setengahnya. Sekarang bagaimana jika benda itu berada sini misalnya di F dan F. Jika ada satu benda, maka akan menggunakan minimal 2 sinar istimewa. Jadi pertama, sejajar sumbu utama ini ya, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Titik fokusnya ya dipantulkan ke sini. Yang kedua, yang melewati yang menuju ke titik fokus, ini akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini anak-anak pakai penggaris ya. Nah, jadi akan ketemu di sini. Tadi yang di atas ini jadi di sini. Nah, ini. Misalnya ada A, ini B, maka yang di sini ini A aksen dan ini B aksen. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat jika benda di antara M dan F, maka hasil bayangannya ini dari sini. Hasil bayangannya. Jadi sifatnya bagaimana, Bu? Sifat bayangannya. Ini nak kalau dipakai ruang ya, jadi ada ruang, pembagian ruang pada cermin cekung itu begini. Oke. Nah. Oke, ini di belakang cermin, garisnya putus-putus. Ini ada O, ini F, ini M. Lihat ya, fokus itu setengah. Kita lanjutkan sekarang. Tadi kita menggambar cermin cekung. Ibu akan lanjutkan pembagian ruang pada cermin cekung. Pembagian ruangnya itu bagaimana? Jadi anak-anak tahu bisa menebak di mana nanti hasil bayangannya. Ini misalnya ini cerminnya.
Benda bahwa ini belakangnya cermin, ya. Nah, belakang cermin. Sumbu utama. Ini misalnya ini separuh ya anak-anak diukur. Misalnya ini 5, berarti sini 10. Nah, ini M, ini F, ini O. Oke. Sekarang ini ruang 1. Ini ruang 2. Ini ruang 3. Di belakang cermin ruang 4. Anak-anak kalau disuruh menentukan di mana letak bayangan pada cermin cekung gampang. Rumusnya begini. Rumusnya nomor ruang benda itu nanti yang akan kita letakkan, ditambah nomor ruang bayangan itu harus sama dengan 5. Harus sama dengan 5. Nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan harus sama dengan 5. Nah, sekarang contohnya tadi. Kan Ibu kasih contoh yang tadi kan benda di ruang 2. Benda di ruang 2. Nomor ruang benda ini 2. Nomor ruang bayangan setelah kita gambar kemarin berapa? Yang harus sama dengan 5. Berarti 5 dikurangi 2. Berarti di sini nomor ruang bayangannya pasti di ruang 3. Nah, kalau bayangan di ruang 3, sifatnya, karena di depan cermin, sifatnya pasti nyata, terbalik, diperbesar. Ya, kalau di ruang 3 nyata, terbalik, diperbesar. Sekarang Ibu kasih contoh bagaimana kalau benda di ruang 3. Di ruang 3 di sini berarti. Berarti kan nomor ruang benda ini 3 ditambah berapa sama dengan 5, ya kan? Berarti nomor ruang benda di nomor 3. Nah, nomor ruang bayangan pasti akan ada di ruang 2. Nah, karena harus sama dengan 5. Sifatnya bagaimana? Sifatnya nyata, terbalik, diperkecil. Ya, nyata, terbalik, diperkecil. Sekarang kita lihat, ayo kita gambar. Jika Ibu kita punya F, ini O, ini M. Tadi bendanya ada di ruang 3, berarti di sini. Nah, Ibu letakkan benda di sini. Oke. Sejajar sumbu utama, ini sinar datang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan melalui titik fokus. Ya kan? Sinar istimewa yang pertama. Yang kedua, sinar yang menuju ke titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Pertemuan dua sinar inilah yang akan membentuk suatu bayangan di sini. Nah, pertemuannya ada di sini. Nah, ya kan? Berarti jika bendanya di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. Sifatnya, jika benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Sifatnya nyata, terbalik,
sifatnya. Tadi kalau benda di ruang 2, bayangannya di ruang 3, itu nyata, terbalik, diperbesar. Ya, ini yang anak-anak harus paham. Nah, sekarang bagaimana Bu jika benda di ruang 1? Berarti kan akan 1 ditambah berapa sama dengan 5? Berarti kan akan di ruang 4, Bu. Lantas bagaimana sifat bayangannya? Apakah juga terbalik atau nyata atau yang lainnya? Oke, sekarang kita lihat. Oke ya, yang ini sudah. Sekarang kita akan lanjutkan jika benda berada di ruang 1. Oke. Sekarang benda di ruang 1. F, O. Benda di ruang 1. Berarti di antara titik F dan O. Di sini kan ruang 1. Tadi anak-anak lihat, yang pertama, jika ada sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini berada di belakang cermin, maka digambarkan dengan garis putus-putus. Oke. Yang pertama, ini sinar datang, ini sinar pantul. Sekarang yang kedua, sinar yang melalui titik pusat ke lengkungan cermin, nah ini kan, nah, akan dipantulkan melalui titik pusat ke lengkungan cermin itu juga. Berarti ini diperpanjang ke sana. Nah, pertemuan di sini. Nah, pertemuan 2 titik inilah yang akan membentuk suatu bayangan. Nah, sekarang anak-anak lihat bahwa jika benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Ya, sifatnya bagaimana? Bu, itu nggak boleh di garis lurus, tidak boleh. Karena sifatnya sudah berbeda, Maya. Jadi, jika bayangan di ruang 1, benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4 sifatnya maya, makanya digariskan dengan putus gambarnya. Tegak, yang ketiga diperbesar. Baik, anak-anak, berikutnya kita akan lanjutkan tentang persamaan untuk cermin cekung itu bagaimana. Maksudnya rumusnya untuk cermin cekung itu bagaimana. Coba kita perhatikan. Persamaan cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin, S, ya, ada yang menyimbolkan S0, jarak bayangan ke cermin S aksen, ada yang menimbulkan SI, itu sama saja, dan panjang fokus atau F. Nah, ini sekarang rumusnya. Nah, jadi seperfokus itu sama dengan ini F titik fokus, seperfokus sama dengan seper jarak benda ke cermin ditambah seper SI. Ya. Jadi S ini jarak benda ke cermin, satuannya senti. S aksen,
jarak bayangan ke cermin. Jadi ini titik fokusnya. Tapi anak-anak ingat, nanti yang akan ditanya itu bukan seper-S, bukan seper-SI, tetapi SI-nya, jarak bayangannya. Berarti nanti hasil akhirnya akan dibalik hasilnya. Contohnya begini nih. Nah, sekarang sebentar. Perbesaran bayangan pada cermin cekung. Nah, ini simbolnya M. M sama dengan H aksen per H. H itu tinggi bayangan. H aksen tinggi bayangan, H itu tinggi benda. Atau di sini M, ini S aksen per S. Ini diperhatikan benar anak-anak, ya. Diperhatikan betul bagaimana cara mencari bayangan. Nah, M perbesaran, H itu tinggi benda, H aksen tinggi bayangan, S jarak benda ke cermin, S aksen jarak bayangan. Nah, ini yang Ibu tunjuk, ini apa Bu? Ini apakah hanya garis begini saja? Bukan, ini adalah harga mutlak. Harga mutlak itu jika bernilai negatif, maka masuk di sini menjadi positif. Nilai negatif itu bagaimana Bu? Misalnya minus, ya, minus di belakang cermin misalnya min 15, masuk ke sini harus 15 karena sudah harga mutlak, semua bernilai positif. Itu yang harus anak-anak ingat. Jadi ini rumus perbesarannya M sama dengan H aksen per H dengan harga mutlak, atau M sama dengan S aksen per S. Ya, tinggi bayangan per tinggi benda. Nggak boleh terbalik nanti. Siapa tahu nanti keluar dalam ulangan, ya. Kemudian contoh soal. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokusnya 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk dan tentukan perbesarannya. Nah, jadi jangan sampai salah. Ketika salah menentukan jarak bayangannya, pasti salah perbesarannya. Nah, selalu biasakan anak-anak ditulis, jawab. Yang diketahui itu S 10 cm, F 6 cm. Yang ditanyakan adalah S aksen, jarak bayangan, dan perbesaran bayangan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, jarak bayangan X aksen. Kita tadi punya rumus. Seper F, seper fokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Kita masukkan seper 6 sama dengan seper 10 ditambah seper S aksen. Nah, sekarang ini 10, seper 10 ini kita bawa ke sebelah kiri. Berarti tandanya berubah menjadi minus. Berarti seper 6 dikurangi seper 10 sama dengan seper S aksen. Berapa KPK 6 dan 10 yang bisa dibagi 6 dan 10? Berarti 30. 30 dibagi 6 berapa? 5. 30 dibagi 10 berapa? 3. Sama dengan seper S aksen ini. Seper S aksen. 5 dikurangi 3 berapa? 2. Nah, hasilnya 2/30 sama dengan seper S aksen. Kan jadi dikalikan silang. Toh ini 2 kali S aksen sama dengan 30 kali 1. Berarti ini 2 S aksen sama dengan 30. Berarti S aksen atau bayangan sama dengan 30 dibagi 2. Sama dengan 15. Jadi jarak bayangannya 15 cm. Sekarang kita jarak bayangannya sudah ketemu S aksen. Nah, untuk mencari perbesaran bayangan lebih gampang lagi. Masuklah ke rumus ini. Jawab perbesaran bayangan. Tadi diketahui S-nya 10 cm, S aksennya 15 cm. Ditanya M, perbesaran bayangan. Maka jawabnya M sama dengan S aksen per S. Mohon maaf, ini ada harga mutlak ya, maksudnya ada garisnya di sini. Oke, nah ini ya ada harga mutlaknya. Jadi M sama dengan tadi S aksen 15 dibagi 10. Maka 15 dibagi 10, 1,5 kali. Maka
Perbesaran bayangannya sama dengan 1,5 kali. Ya kan? 1,5 kali perbesaran bayangannya. Oke, baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Jangan lupa, perbesaran bayangan, rumus pada cermin cekung dipelajari dengan baik, karena siapa tahu nanti pada saat PAT akan keluar. Sukses buat anak-anak semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat. Sampai jumpa kembali.